Ci. Eh, Ci Juni kapan ya mulai ngajar? Terus kalau ngajar gitu Ci Juni teh harus sekolah nggak sih? Boleh ini nggak Ci? Boleh spill nggak sih berapa sih biayanya Ci Juni belajar sekolah dulu dari sekarang, dari dulu sampai sekarang? Oke, thank you. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak. Jadi saya ngajar, jadi basic gerak, ya mungkin di konten-konten saya sebelumnya juga saya udah pernah bilang ya, saya itu basicnya dari aerobic instructor yang dulu tuh sebenarnya waktu masa kuliah saya cuman ya olahraga terus dapat duit jajan gitu pertamanya. Eh, terus tahun kayaknya 2005 gitu, saya tuh cuma pengen belajar yang sesuatu yang baru, terus nyari informasi kan karena waktu itu kan internet juga belum seedan sekarang, informasi juga belum secadas sekarang. eh saya waktu itu pokoknya dapat informasi, saya pokoknya cuma pertama ambil short course ke Singapura ya. Terus udah gitu saya ketemu teman saya yang modalnya lebih gede, jadi udah sekolah duluan, dia bikin local course, saya ikut local course waktu itu. Terus uh, dia juga buka apa sih kayak international course juga gitu kan, jadi ya lumayan lah ngirit daripada saya harus keluar negeri gitu kan. Terus saya juga ikuti dia uh, international course. Terus udah sampai akhirnya ya sambil ngajar. Waktu itu pertama kali sih belum pede ya ngajar, jadi ya perjalanan proses ngajar. Dan satu hal, uh, waktu ya kalau pilates itu kan bukan istilahnya cuma udah belajar udah enggak, karena harus kita tahu anatomi, harus tahu apa prinsipnya kayak apa. Terus apa sih sebenarnya ilmunya, kan nggak mungkin gitu semua olah tubuh itu sama, nggak mungkin kalau menurut saya gitu, pasti ada sesuatu yang beda. Terus ada yang bermanfaat atau enggaknya gitu kan. Nah setelah belajar terus udah ngajar, tetap kita harus ngupdate ilmu ya. Jadi kalau ditanya, nah ini paling sebel nih kalau ditanya biaya, karena menurut saya angka itu terlalu sensitif ya. Tapi ya udahlah gitu kan. Jadi kalau ngomong dari 2005 sampai sekarang berapa ya, kalau dijumlah-jumlah kali dengan angka dulu ya, dengan jadi kita nggak nyebut angkanya ya, angkanya aja lah ya, bukan jadi nilainya kan pasti udah beda. Mungkin kayaknya 1 M juga lebih kayaknya ya. Karena saya itu terus belajar, berusaha terus belajar. Walaupun kan saya manusia kadang-kadang males gitu buat belajar, tapi saya terus belajar. Biasanya saya setelah course gini saya ikut conference, jadi buat ngupdate ilmu saya biar ketemu dengan berbagai macam perguruan. Biasanya saya ikut conference biar mau di luar atau di Indonesia. Nah di conference itu jadi biasanya setiap 1 tahun atau 2 tahun sekali saya selalu ngupdate ilmu saya. Kenapa? Karena ini tuh ilmu pengetahuan, jadi kayak ya semua ilmu pengetahuan itu akan terupdate gitu kan, karena akan ada orang yang meneliti, akan ada orang yang belajar lagi. Nah ya saya ikut belajar aja gitu kan, biar ya sedikit tambah pinter. Jadi ya itu ya kalau di spill biaya besar ya, tapi it doesn't mean kalau misalnya kita sekolah banyak tapi nggak diaplikasiin juga percuma. Terus buat yang baru tahu sedikit, sebaiknya belajar lebih dalam lagi, karena itu tuh benar-benar manfaat ya. Moga menjadi inspirasi aja, nggak usah mikirin angkanya dulu, kerjain aja dulu. Ya semua akan berjalan. Jadi kalau misalnya kebalikin nggak, kalau ngomong kebalikin, saya bukan orang yang selalu memperhitungkan yang masuk dengan yang keluar, karena kalau buat saya pas kita belajar itu tuh kayak investasi. Jadi nggak bisa beda dengan dagang ya. Jadi misalnya dagang barang A dengan barang B, harus ada cuan segini. Kalau ilmu pengetahuan itu gimana ya, kayaknya kan nggak ada limitnya gitu, nggak ada garisnya gitu. Jadi kalau ngomongin kebalik atau enggak,
mungkin kebaliknya sama kepuasan diri. Ya. Oke, thank you, semoga bermanfaat, menjadi inspirasi kalian juga. Thank you.